Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel Mukhtalifun Alwan, channel yang senantiasa mencari solusi dari segala bentuk problematika kehidupan kita, tentu saja melalui Al-Quran. Pada video kali ini, kita hadirkan kembali seorang narasumber yang dia itu memang cocok untuk mewakili sebuah fenomena yang ya senantiasa terjadi, yang marak terjadi di negeri kita tercinta ini. Tentu saja Mas Tono. Jadi langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa. Tetap terus apa ya? Dengan aktivitas seperti biasa ya Mas? Iya. Wah, ini nggak capek nih dakwah terus nih Mas? Tidak. Di channel Ya. Mukhtalifun Alwan. Alhamdulillah tidak. Wah, luar biasa. Mas Tono. Iya. Ini langsung aja kita nih Mas. Iya. Terkait dengan media massa nih Mas. Jadi ini kita bukan bicara media massanya sih memang, tapi isi daripada media massa. Sering kita dengar tuh di media massa ataupun di berita-berita di televisi terkait dengan pembunuhan Mas. Iya. Ini kita bicara pembunuhan, nggak apa-apa nih kan Mas? Yo, nggak apa-apa. Silakan. Terkait dengan pembunuhan nih Mas, ini kayaknya kerap terjadi. Ya. Iya. Di media sosial itu sering kita dengar berita-berita seperti itu. Terlebih lagi pembunuhan anak. Ini yang seharusnya sangat gimana gitu kan. Yang seharusnya ini nggak boleh dilakukan, ya terjadi gitu. Bahkan pelakunya terkadang acap kali itu orang terdekat, bahkan orang tuanya sendiri gitu. Sering kita dengar seperti itu. Gitu ya Mas ya. Kalau berdasarkan kacamata Quran, sudah pasti ini hukumnya haram nih ya Mas ya? Iya, haram itu. Pasti ya Mas ya? Iya. Bagaimana dari sisi lainnya Mas terkait dengan pembunuhan ini Mas? Pembunuhan anak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan fiddin, berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan tadi, sebelum kita bicara ke arah situ, kita bicara sisi kemanusiaannya aja dulu. Kemanusiaan? Iya, Oke. sisi kemanusiaan. Kita sebagai seorang bapak lah, ya kan? Pasti. Sebagai orang tua, baik itu bapak atau ibu kan gitu. Kalau kita ditanya, kita sayang nggak sama anak kita? Itu pasti. Namanya juga buah hati gitu ya kan? Iya. Pasti. Betul. Harusnya kita memang sayang kepada anak kita. Karena itu merupakan hasil apa? Hasil cinta, buah cinta kita dengan istri kita kan gitu. Iya. Tapi dalam kenyataannya ternyata ada orang tua yang tega membunuh anaknya sendiri. Nah, itu dia. Kan itu. Oke. Berarti yang sebetulnya tanpa dia sadari sebetulnya dia sudah mematikan sisi kemanusiaan dia sebagai seorang ibu ataupun ayah. Dia sudah matikan itu dalam dirinya. Sisi kemanusiaan. Nah, dipandang dari sisi kemanusiaannya, ketika ada orang tua, ayah, ibu yang tega membunuh anaknya sendiri, maka sama dengan dia sudah mematikan satu sisi dalam dirinya, yaitu sisi sebagai orang tua. Maksud sisi manusia ini apakah ini adalah sebuah potensi ataupun potensi? Harusnya yang namanya orang tua itu kan mengayomi. Nah, iya betul. Mengayomi, melindungi, mendidik, gitu ya? membina anaknya. Iya, seharusnya. Tapi itu tidak didapatkan dalam dirinya. Oh, oke. Maka sama dengan dia telah mematikan potensi dirinya sebagai seorang ayah ataupun ibu. Nah, jadi itu dia persoalannya. Mengapa akhirnya banyak sekarang terjadi pembunuhan di sana sini, baik itu terkadang orang tua yang membunuh anaknya ataupun anak membunuh orang tuanya. Iya, terkadang sebaliknya begitu ya kan? Ada peristiwa seperti itu juga, iya betul.
Nah, kalau kejadian seperti itu, berarti sama dengan dia sudah mematikan potensi yang ada dalam dirinya, ya, sebagai orang tua kah itu, atau sebagai seorang anak kah itu. Anak pun, kalau memang dia betul duduk dirinya sebagai seorang anak, nggak akan mungkin tega dia membunuh anaknya, membunuh orang tuanya. Iya. Kalau memang betul duduk dalam dirinya sebagai seorang anak, nggak akan mungkin dia berani membunuh anaknya. Orang melawan sama orang tua saja dia nggak berani, apalagi membunuhnya. Nah, kalau itu terjadi, berarti dia sudah mematikan sisi keanakannya, sisi dia sebagai seorang anak. Oke. Yang seyogianya dia menghormati dan menyayangi orang tuanya. Kan begitu harusnya. Iya. Tapi itu tidak terjadi. Kalau itu tidak terjadi, itu tandanya dia sudah mematikan feelingnya sebagai seorang anak. Kalau itu sudah terjadi, seorang bapak membunuh anaknya, berarti dia sudah mematikan feelingnya sebagai orang tua. Nah, itu kalau kita pandang dari sisi kemanusiaannya tadi, yang seperti saya katakan tadi. Artinya kalau seandainya ini adalah sebuah potensi dan dia mematikannya sendiri, ini sangat disayangkan sekali ya kan? Betul. Harusnya itu bisa tumbuh berkembang pada diri kita, dan akhirnya kalau itu tumbuh berkembang pada diri kita, banyak hal yang kita bisa dapat. Nilaikah itu namanya? Tarbiyah kah itu namanya? Banyak hal yang bisa kita dapat kalau potensi itu kita kembangkan. Menjadi seorang pendidik begitu ya kan? Iya. Pembina. Pendidik, pembina. Untuk anak kita sendiri. Banyak hal dan nilai tarbiyah yang bisa kita ambil kalau itu kita tumbuh kembangkan. Tapi kalau seandainya kita matikan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan sebaliknya, yang ada hanya penyesalan. Saya sepakat itu. Yang ada hanya penyesalan. Dan membunuh seorang anak itu satu di antara 5 hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wow. Satu di antara 5 hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita cek. Mari kita lihat di surat Al-An'am ayat 151. Al-An'am 151. Berarti surah ke-6 tuh ya, ya. Mas Tono ya. Oke Mas Tono, silakan. Baca. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu atslu ma harrama rabbukum alaikum. Stop. Oke. Qul. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada umat. Oke. Ya. Apa yang harus kukatakan? Apa yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad? Sampaikan nama mereka, mari, ta'alau, mari, aku tilawakan, ma harrama rabbakum, apa saja yang Rabbmu telah haramkan alaikum atas kalian. Jadi Nabi disuruh mengajak umat untuk tilawah, untuk mendengarkan tilawah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka. Mereka diajak untuk mendengarkan apa yang akan ditilawahkan oleh Nabi Muhammad. Apa-apa saja yang diharamkan. Apa yang mau ditilawahkan Nabi Muhammad kepada umat saat itu? Tentang apa saja yang Allah haramkan. Apa saja yang diharamkan Allah? Lanjut ayatnya. Oke. Alla tusyriku bihi syai'a. Stop. Oke. Satu dan yang pertama sekali yang diharamkan Allah adalah la tusyriku. Jangan kalian syirik. Jangan kalian mensyirikkan Allah terhadap sesuatu apapun. Jadi syirik itu satu di antara perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Oke. Ya. Dan syirik ini suatu perbuatan yang tak diampuni oleh Allah. Apa semata-mata karena Allah nggak suka? Diduakan? Tidak. Yang saya pahami seperti itu memang. Bukan semata-mata Allah tidak suka disyirikkan, tapi perbuatan syirik itu sangat berdampak buat diri kita. Itu ada di surat Luqman ayat 13. Apa kata Luqman? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu perbuatan zalim yang
besar. Perbuatan zalim yang sangat besar. Artinya, ketika kita melakukan perbuatan syirik, akan terjadi kezulumatan dalam diri kita. Oh, berarti eksesnya ke kita ya? Iya. Jadi bukan semata-mata karena Allah nggak suka, tapi karena eksesnya juga berdampak sangat besar pada diri kita. Sehingga Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan syirik kepadanya. Kalau begitu Allah sangat objektif ya? Betul. Yang saya pahami ketika kita syirik itu kan, memang Allah nggak suka begitu kan? Bukan semata-mata karena Allah nggak suka, tapi karena sangat berdampak pada diri kita lah, maka Allah larang kita untuk melakukan perbuatan syirik. Logis sih memang, sangat ilmiah. Ya. Oke, satu ilmu yang baru itu. Jadi sementara ini, selama ini ketika kita memahami syirik itu kan langsung ke Allah gitu kan, Allah kok nggak suka gitu kan. Ternyata ada penyebabnya lagi gitu. Oke, luar biasa ini. Yang kedua, lanjut. Oke, yang kedua. Wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tuamu bersikap ihsanlah. Bersikap etis dan estetislah terhadap kedua orang tua. Artinya kita dilarang oleh Allah untuk melawan orang tua kah itu, bersikap yang nggak elok kah itu, kita dilarang. Bahkan ngomong saja kita tidak diperbolehkan oleh Allah. Ya. Membantah, mengucapkan saja kita tidak boleh. Apalagi melarang, melawan. Oh iya, melawan. Jadi itu tidak diperbolehkan Allah. Itu satu di antara yang diharamkan oleh Allah buat kita. Tidak boleh kita melawan. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang tak etis dan tak estetis di hadapan orang tua. Ya. Oke. Lalu yang selanjutnya? Oke. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Ya. Janganlah kau bunuh. Nah, ini dia yang kita bahas. Oke. Ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jadi janganlah kau membunuh anak-anakmu dikarenakan takut miskin, takut tak bisa membiayai kehidupannya. Itu tidak menjadi alasan. Jangan itu menjadikan alasan untuk mengesahkan kita membunuh anak kita sendiri. Ya, tidak jadi alasan hal yang seperti itu. Kenapa nggak jadi alasan? Lanjut ayatnya. Oke. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Nah, itu dia. Karena kami yang memberi rizki kepada anakmu itu. Kepada kau dan juga anakmu. Jadi kita sebagai orang tua, jangan merasa prasusi kalau istilah orang. Prasusi? Prasusi, sok-sok. Seakan-akan kita kali yang ngasih makan. Oke. Seakan-akan kita kali yang memberi rezeki anak. Tidak. Masing-masing kita sudah ada porsinya. Rizki yang Allah berikan kepada kita. Baik diri kita maupun anak kita. Itu sudah Allah tetapkan itu. Porsinya. Seakan-akan kita mau mengambil alih tugas Allah nih ya. Jadinya seakan-akan kita kali yang memberi rezeki. Seakan-akan kita kali sebagai ar-Razzaq, pemberi rezeki. Padahal sifat ar-Razzaq itu hanya milik Allah. Kita hanya perantara loh. Betul. Kita orang tua ini hanya sebagai perantara. Rizki anak itu tadi. Datangnya rizki anak itu lewat kita. Jadi sebetulnya bukan kita yang memberi rizki, tapi Allah yang memberi rizki lewat kita. Jadi kita nggak usah merasa pahlawan kali. Kalau bahasanya tadi merasa prasusi. Prasusi kali kita. Merasa seakan-akan kita kali. Oke. Ini Mas Tono. Terkait dengan ini tadi. Allah katakan wala taqtulu auladakum min imlaq. Penyebabnya karena miskin. Takut miskin, takut nggak bisa membiayai, memberi makan. Oke. Apakah berarti ketika kita katakan ini min imlaq, apakah hal yang lain itu diperbolehkan jadinya penyebabnya? Apakah ini satu di antara saja? Tidak. Ya, jadi hal yang lain pun tidak ada alasan bagi kita untuk membunuh anak kita. Alasan yang lain pun
alasan malu kah itu? Iya. Terkadang kan ada itu kan? Ada Nah, orang itu dia. membunuh anaknya karena malu. Kenapa? Karena tabrakan, ya kan? Karena udah terjadi Karena banyak di info-info yang ada di media massa itu kan, yang melatar belakangi pembunuhan anak itu kan beragam itu. beragam, Banyak itu kan. Bukan hanya ini aja kan? Bukan hanya kemiskinan babnya gitu kan. Artinya bab yang lain pun ada gitu. Ya. Nah, apakah itu juga termasuk di antara satu ini? Termasuk satu di antara yang dilarang oleh Allah. Karena kita malu, ya kan? Iya. Karena anak tadi hasil perzinahan, bisa kan sering itu terjadi tuh kan? Iya. Nah, Anak itu artinya- dibuang begitu. Artinya kalau memang dia malu, kalaulah kita sebagai orang tua malu dengan anak dari hasil perzinahan itu, kalau memang itu malu kita, kenapa itu dilakukan? Iya. Ya kan? Harusnya berani berbuat, berani Bertanggung jawab. jawab. Iya, laki-laki. Kan gitu. Gentle dong. Ya. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Jawab. Jangan pula nanti sudah terjadi, udah buang aja, gugurkan saja. Itu tidak gentle namanya. Itu bukan sikap seorang laki-laki. Ya, saya sepakat itu. Dan wanita pun akan memandang rendah laki-laki yang seperti itu. Ya. Yang tidak gentleman. Itu akan dipandang rendah laki-laki yang seperti itu. Jadi itu juga tidak termasuk alasan yang mengesahkan kita untuk membunuh anak kita. Satu lagi Mas Tono, terkait dengan pembunuhan. Hanya saja ini beda lagi sih. Ya. Kalau kita tadi bicara pembunuhan secara fisik. Ini kita bicara pembunuhan secara non-fisik. Satu di antara misal. Ketika kita bicara pembunuhan karakter anak ini. Kadang terjadi gitu. Seperti yang Mas Tono bilang kan, kita malu punya anak yang bodoh gitu. Sehingga ya di depan umum kita publis bahkan gitu kan. Di depan banyak orang bahwa anakku ini seperti ini. Nah itu gimana duduknya Mas Tono? Ya itu juga termasuk yang tidak diperbolehkan sebetulnya. Jadi bukan hanya fisiknya saja dibunuh, tapi batinnya ataupun karakternya jangan kita matikan dia. Artinya kalau memang dia punya potensi sebagai orang tua, kan harusnya kita mengayomi, kita mengayu-ayukan supaya dia tumbuh berkembang sesuai dengan potensinya. Jangan kita orang tua takut kalah ya? Dengan kemajuan anak. Nanti kadang-kadang kan ada sih kadang-kadang sikap orang tua ini nggak mau dikalahkan sama anak. Oh iya. Ada nggak? Ada. Terkadang Gengsi gitu ya? Iya gengsi orang tua dikalahkan anaknya. Jangan. Harusnya kita sebagai orang tua bangga melihat anak kita jauh lebih baik daripada kita. Iya betul itu. Terkadang itu ya yang terjadi. Kita malu. Oke, betul. Dikalahkan sama anak. Janganlah. Biarkan anak berkembang sesuai dengan potensinya, sesuai dengan zamannya. Biarkan dia berkembang. Harusnya pun kita bangga, itu dia. Itu kan terjadi juga di zaman Fir'aun. Ingat kisah Nabi Musa? Iya. Di masa Fir'aun, semua anak laki-laki dibunuh. Iya, betul. Siapapun anak laki-laki yang dari lahir Bani Israel itu ya? Bunuh. Kan itu hukumnya. Iya. Kenapa anak laki-laki dibunuh, anak perempuan dibiarkan? Karena dianggap anak laki-laki itu memiliki potensi. Maka kalau anak laki-laki dibunuh, maka yang hidup, potensi yang tetap berjaya hanya Fir'aun. Berarti kan dia sebagai orang tua nggak mau dikalahkan kan? Iya. Nah, dia mau tetap di atas. Iya. Itulah yang dimaksud Allah togho. Innahu togho. Sesungguhnya dia itu togho. Kan di surah apa itu? Al-Fajr. Idhab ila Fir'aun. Pergilah kau menghadap Fir'aun, kata Allah. Idhab ila Fir'aun. Innahu togho. Sesungguhnya dia itu togho. Dia sudah melampaui batas. Kenapa disebut togho? Karena dia nggak mau direndahkan. Ya. Karena sikapnya sudah melampaui batas kemanusiaan. Setiap makhluk kan punya hak untuk hidup. Iya. Kenapa hak hidupnya dikebiri? Satu di antara ciri-ciri makhluk hidup kan berkembang biak kan. Iya. Kenapa ketika ada seorang makhluk yang mau berkembang dikebirinya, dipapasnya?
Itu tidak boleh. Karena Harus dia punya hak juga gitu ya. setiap makhluk punya hak untuk hidup dan berkembang. Jangan dihalang-halangi. Oke. Nah, itu tidak boleh. Sama seperti di zaman Nabi Soleh. Nah, disebutkan situ Naqatullah, unta Allah yang disembelih. Padahal sebelumnya kan dilarang oleh Nabi Soleh, jangan kalian bunuh unta ini. Iya. Ya. Karena unta ini juga makhluk Allah. Jadi jangan kalian sembelih. Namun karena mereka memandang rendah Nabi Soleh, nggak mau mengindahkan larangan Nabi Soleh, akhirnya dibunuh. Apa yang terjadi? Diazab kaum Samud kan? Iya, betul. Sama seperti Fir'aun juga diazab kan? Iya. Itulah resikonya kalau kita suka membunuh anak. Baik itu membunuh secara fisik ataupun membunuh secara karakter, kedua-duanya hal yang tidak diperbolehkan. Wah. Ini harus hati-hati nih pemirsa nih. Ketika kita sudah mempunyai sikap seperti itu tadi, udah berarti kita berkarakter Fir'aun begitu ya? Betul. Togo gitu ya, Mas Iya. Tono ya? Wow. Hati-hati. Oke, Mas Tono. Lanjut Mas Tono. Lanjut. Itu yang ketiga ya. Iya. Itu yang ketiga dari 5 hal yang diharamkan oleh Allah. Lanjut Mas Tono. Lanjut. Silakan. Wala taqrabul fawahisha ma zuharu minha wa ma baton. Kita dilarang untuk melakukan perbuatan fahisha. Fawahisha itu bentuk jamak dari kata fahisha. Ya. Ini jangan lakukan itu. Jadi perbuatan fahisha satu di antara yang diharamkan oleh Allah. Baik itu perbuatan fahisha yang secara zahir maupun fahisha yang secara batin. Macam mana itu contohnya? Kalau fahisha yang bersifat zahir itu, contohnya banyak kita lihat orang berbuat zina di mana-mana. Itu yang disebut perbuatan fahisha secara zahir. Iya. Kalau fahisha yang bersifat batin itu kita suka menghayalkan sesuatu yang nggak pantas. Ya, misalnya kadang-kadang kan zaman sekarang anak sekarang kan suka nonton film-film yang film-film blue itu kan. Akhirnya setelah itu dia menghayal, akhirnya melakukan sesuatu yang tak dibenarkan, melakukan onani spiritual. Artinya kalau gitu fahisha ini kaitannya ke asusila lah ya? Betul. Jadi fahisha bisa dimaknai perbuatan asusila, perbuatan yang tak bermoral. Itu makna fahisha. Amoral gitu ya? Iya. Wow. Lanjut Mas Dodo. Ya. Wala taqtulun nafsu. Kita ulangi. Wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Ya. Kita dilarang Allah untuk membunuh diri kita sendiri. Ini juga sering terjadi nggak? Sering. Perbuatan bunuh diri. Iya. Itu satu di antara yang diharamkan oleh Allah. Wow. Jadi jangan suka mencari jalan pintas dalam menyikapi sebuah masalah. Kadang-kadang sering itu terjadi karena kita stres, nggak bisa menyelesaikan masalah. Udahlah, aku bunuh diri aja. Kan itu yang sering terjadi, kerap terjadi dalam dunia ini kan. Terus kalau seandainya kita sudah mati, selesai masalah itu. Makin bermasalah kita di alam kubur. Selesai masalah di dunia, tapi tak selesai masalah dia di alam kubur. Dia akan dipertanyai oleh malaikat. Kenapa kau mati dalam keadaan zalim? Kenapa kau mati dalam keadaan menzalimi diri kau sendiri? Macam mana kita menjawabnya? Kalau sudah seperti itu, malaikat bertanya. Pasti kesulitan. Pasti bingung kan? Iya. Pasti bingung. Nah, ketika kita tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita tadi, itu yang disebut siksa kubur. Ketika kita sudah tak mampu lagi mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, maka yang akan kita terima adalah siksa kubur. Disitulah banyak orang terjadi penyesalan.
Disitulah banyak orang menyesal. Ampun ya Allah, ampun, Allahu Akbar. Udah nggak ada gunanya. Gitu ya. Harusnya kita berpikir dulu sebelum berbuat. Artinya setiap permasalahan pasti ada solusinya gitu kan? Iya. Harusnya kita punya idealisme seperti itu gitu ya. Betul. Nggak muluk-muluk langsung, ambil tali langsung gantung. Ya. Nanti di ayat lain itu di surat Bapak, saya pun lupa. Orang yang mati dalam keadaan menzalimi diri itu tempatnya tidak lain adalah neraka jahanam. Oh, langsung ya? Iya. Pastikan Allah. Iya, nanti di ayat lain itu ada itu. Saya lupa. Oke, lanjut Mas Dono. Mm-mm. Zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Zalikum, itulah. Ya, wassakum. Itulah yang dia wasiatkan kepada kalian. Siapa dianya itu tadi? Rasul ya. Allah. Allah. Zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Iya. Jadi itu semua bisa terjadi kalau kita tidak mempotensialkan akal. Wah, kembali ke akal ya. Iya. Jadi kalau akal kita nggak kita pergunakan, maka itu bisa terjadi dalam diri kita. Baik itu mensyirikkan, ya. Baik itu kelima hal tadi ya. Kelima hal tadi, kita tidak berlaku ihsan kepada orang tua. Itu bisa terjadi kalau akal kita tidak kita gunakan. Kalau akal kita gunakan, nggak akan mungkin kita mensyirikkan Allah. Apa alasan kita mensyirikkan Allah? Wah. Di mana cacatnya Allah pada diri kita sehingga melayakkan kita untuk mensyirikkan Dia? Coba gunakan akal. Di mana letak cacatnya Allah dalam diri kita sehingga memantaskan kita untuk mensyirikkan Allah? Nggak ada. Tidak ada. Yang kedua, di mana yang melayakkan kita? Kalau kita memang betul-betul menggunakan akal kita, di mana yang melayakkan kita untuk tidak berbuat ihsan kepada orang tua kita? Begitu baiknya orang tua kita mengasuh kita dari kecil sampai besar. Tidakkah kita mampu berbalas budi kepada orang tua kita? Walaupun orang tua kita sebenarnya tidak mengharapkan balas budi, tapi Allah menuntut diri kita secara bottom up. Iya, betul. Wow. Pakai otak, pakai akal kita. Ketiga, membunuh. Kalau kita waras, kalau kita menggunakan akal kita, tentu kan kita mencari jalan keluar, solusi dari persoalan ekonomi, sehingga itu tidak menjadi alasan kita untuk membunuh anak karena takut tidak bisa memberi makan. Oke. Iya. Kalau kita gunakan akal. Yang keempat, yang kelima tadi apa? Perbuatan fahisha. Iya, fahisha. Kenapa kita harus melakukan perbuatan fahisha? Kenapa kita harus berzina sementara istri ada? Apa alasan kita untuk melakukan perbuatan fahisha? Apa alasan kita untuk berzina sementara kita punya istri, punya pasangan? Tidak ada sebetulnya alasan kalau memang kita betul-betul menggunakan akal kita. Makanya di ujung ayat itu ditutup Allah dengan kalimat ta'qilun. Artinya kelima ini bisa kita nafikan semuanya ya? Bisa. Bisa tidak terjadi kalau kita gunakan akal. Tapi kalau kita tidak menggunakan akal, kelima hal ini bisa saja terjadi pada diri kita. Oke. Wow. Semuanya itulah yang Allah wasiatkan. Dzalikum wassakum. Jadi kelima hal itu merupakan wasiat Allah kepada kalian. La'alakum ta'qilun. Agar kalian menggunakan akal. Jadi gunakan akal kita. Itu harapan Allah. Gunakan akal kita agar kelima hal yang Allah haramkan ini tidak terjadi pada diri kita. Artinya solusinya tuh kembali ke akal. Ketika akal itu senantiasa kita potensialkan, ini nggak bakalan terjadi. Tidak akan terjadi itu. Tidak akan. Gitu ya? Iya. Ini berarti kita jarang mempergunakan akal kita tuh gimana nih? Iya. Kembali lagi kitanya tak menggunakan akal. Sering manusia tak menggunakan akalnya. Bukan manusia nggak punya otak. Otak punya.
cuma nggak punya akal. Dia nggak mau menggunakan potensinya. Akal sama otak itu dua hal yang berbeda. Iya. Ya, ayam juga punya otak, sama seperti manusia. Cuma beda ayam dengan kita. Ayam nggak punya akal, manusia punya. Cuma terkadang manusia tak mau menggunakan akalnya. Itu yang membedakan kita dengan binatang. Binatang tidak punya akal. Otak dia punya, tapi tidak punya akal. Kita punya otak dan kita punya akal. Cuma kita nggak mau menggunakan akal kita. Aduh, itu yang sangat bahaya ketika akal nggak digunakan. Jadi itu solusinya ternyata ya. Akal itu adalah solusinya. Luar Akal biasa. itu merupakan potensi yang Allah berikan pada kita untuk menyikapi segala kehidupan yang sedang kita hadapi. Luar biasa ya ini. Allah memberikan juga solusinya yang tepat di sini ya. Wow. Luar biasa, subhanallah. Nah, itu dia. Iya, iya. Oke. Jadi itulah kelima hal yang Allah haramkan buat kita, yang Allah haramkan kepada kita agar jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Jadi janganlah, kalau seandainya anak tadi bisalah dia berbicara, tentu dia akan mengatakan, "Ma, Pak, tolong jangan bunuh kami." Jadi sedih aku Bang, Mas Tono. Kalau seandainya anak tadi bisa berbicara, tentu mereka akan mengatakan seperti itu pada kita. Kalau anak itu tadi ngomong seperti itu, apa tega kita? Iya. Untuk membunuhnya. Apalah dayaku, Ma, Pak, aku masih bayi. Kenapa kau bunuh aku? Apalah salahku? Kalau seandainya dia bisa berbicara seperti itu, apa mau tega kita membunuhnya? Iya. Di mana lah itu ya? Di mana hati nurani kita? Iya. Sementara itu buah hati kita. Ya. Yang seharusnya kita sayangi gitu ya. Kan? Oke. Luar biasa Mas Tono. Sampai membuat saya terenyuh ini. Ya, karena pembahasannya tentang anak gitu kan. Iya. Terpandanglah anak di rumah pula ini jadi. Iya. Iyalah. Namanya kita juga sebagai orang tua, pasti teringat kita dengan anak kita. Feeling kita sebagai orang tua masih hidup. Tentu kita terhenyuh. Kalau seandainya kita feeling kita sebagai orang tua sudah tak ada dalam diri kita, hal yang seperti ini tidak akan menggugah hati nurani. Itu satu di antara kenapa saya mengangkat bab ini, Mas Tono. Karena sering saya lihat di TV-TV itu kan, pembunuhan anak. Aduh, kenapa kok harus dibunuh si anak itu gitu? Yeah. Apakah ini nggak ada solusi atau apalah gitu yang supaya ini nggak terjadi gitu kan? Yeah. Ternyata terjadi juga. Yeah. Ini kan membuat kita miris gitu. Iya, benar. Apalagi yang itu tadi yang saya katakan, bahkan yang membunuh itu kerap itu orang terdekat, bahkan orang tuanya sendiri gitu. Ini kan sangat disayangkan sekali ya. Gitu. Nah, jadi begitu Mas Tono. Iya. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan kepada Ikhwan Asril tentang apa yang dipertanyakan tadi. Oke, terima kasih Mas Tono atas bincang-bincangnya, dialog-dialog ringannya terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Luar biasa Mas Tono, sampai membuat saya terenyuh ini. Sampai teringat saya sama anak saya di rumah ini. Jadi ini buat pemirsa yang ada di rumah, supaya untuk memikirkan kembali terkait dengan yang kami dialogkan tadi. Karena itu satu di antara hal yang diharamkan Allah. Sangat berhati-hati, harus sangat selektif. Kita pikirkan kembali lagi. Kenapa sih itu harus terjadi? Itu dia. Mas Tono, ada pesan mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah? Silakan. Saya rasa cukup. Cukup. Oke, terima kasih Mas Tono. Itu saja barangkali pemirsa video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga membuat kita lebih berpikir kembali lah untuk melakukannya. Pergunakan akal kita, sinkronkan dengan kolbu supaya nggak terjadi hal yang seperti itu. Itu saja barangkali. Saya akhirnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.